Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini kita telah berada di 18 Rajab 1447 Hijriah, 6 Januari 13 Januari 2026. Berarti sekarang 25 Januari. Salah lihat tadi. 25 Rajab 1447 Hijriah, 13 Januari 2026 Masehi. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan Salasatul Usul. Alhamdulillah, di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Aslu Tsani, yaitu pokok landasan utama yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adilah, mengenal agama Islam dengan dalil. Dan alhamdulillah kita juga telah mengetahui dan memahami makna atau definisi dari Islam, yakni al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini 3 komponen yang terdapat dalam definisi dari Islam. Yang pertama, berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, dibarengi dengan ketaatan. Ketaatan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan Islam itu memiliki 3 tingkatan. 3 tingkatan. Wa huwa salasatu maratib al-islamu wal imanu wal ihsanu. Di Islam, iman dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan tersebut ada rukun-rukunnya. Dan alhamdulillah kita telah masuk rukun yang pertama dari rukun Islam yang 5. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil haram. Dan kita juga telah mengetahui dalil dari syahadat la ilaha illallah. Dan telah kita jelaskan juga tentang penafsiran singkatnya dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, bukan la ilallah, la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilma qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Jadi dari ayat ini mengenai wa ulul ilmi qa'iman bil qist, tentang orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, itu telah kita pelajari juga bagaimana ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang kedudukan tersebut. Kedudukan yang mulia itu orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berilmu, anjuran untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan lainnya dari keutamaan ilmu syar'i dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan di bagian terakhir, di bagian akhir di pertemuan yang lalu kita la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak
kecuali Allah. Sampai di situ pelajaran kita di pertemuan kita sebelumnya, dan insyaallah di malam ini kita lanjutkan pelajaran kita di Sasatul Usul. Hanya dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Di sini disebutkan rukun dari la ilaha illallah ada dua, la ilaha nafian. Nafian jami'un ma ya'budu min dunillah. Jadi la ilaha itu yaitu nafi, menafikan, meniadakan seluruh segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu dinafikan, ditiadakan. La ilaha, la ilaha. La ilaha itu maksudnya dinafikan, ditiadakan seluruh sesembahan selain Allah itu tidak ada. Kemudian baru yang kedua musbitan, isbat. Musbitan yaitu ditetapkan dengan illallah. Jadi illallah, kecuali hanya Allah. Jadi setelah ditiadakan sesembahan, ditetapkan satu saja, Allah saja. Itu rukunnya, dua rukun dari la ilaha illallah. Yang pertama nafi, meniadakan la ilaha dari kalimat tersebut, illallah. Ini musbitan atau isbat, menetapkan kecuali Allah. Itu rukunnya, dua rukun dari la ilaha illallah. Al-musbitan, di sini musbitan al-ibadatallah wahdahu la syarikalah fi ibadatihi. Menetapkan bahwa ibadah hanya milik Allah semata. Satunya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya fi ibadatih, di dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalahu fi mulkih, sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya, tidak ada sekutu baginya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan penafsirannya ini dijelaskan di dalam qaulu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ini bagi yang rutin ikut kajian tafsir As-Sa'di, Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan, ini sudah lewat ini pembahasannya. Karena terakhir ayat 31 dan ayat 32. Dan surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dialah yang memberiku petunjuk. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan dijadikan kalimat tersebut kalimat baqiyah, kalimat yang senantiasa ditetapkan kekal, baqi, kekal fi aqibihi, terhadap keturunannya, la'allahum yarji'un, dan mudah-mudahan dengan kalimat itu mereka kembali. Dengan kalimatun baqiyah adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak istilah, kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, banyak istilahnya. Di sini kalimatun baqiyah, kalimatan baqiyah itu kalimat yang kekal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian dibawakan juga dalil di ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 64.
Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Jadi dipanggil, katakanlah wahai ahlul kitab, orang yang pernah turun kitab kepada mereka. Kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil, dipanggil dalam ayat ini, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Mari kita sama-sama kembali kepada kalimat yang kalimat tersebut sama antara kami, antara kita dan kamu. Itu kalimat yang menyembah Allah, kalimat la ilaha illallah itu sama. Yang menyamakan dengan kalimat kaum-kaum sebelumnya. Karena Nabi dan Rasul sebelumnya mendakwahkan itu juga. Mendakwahkan la ilaha illallah. Alla na'budu illallah. Tidak ada sesuatu yang kita sembah kecuali Allah, wala nusyrika bih, dan kita tidak berbuat syirik kepadanya syai'a, dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan diambil dari sebagian kita dan sebagian yang lain arbaban, sesembahan-sembahan Tuhan-Tuhan. Kata-kata jamak dari Rob, arbaban min dunillah, yaitu sesembahan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi katakanlah, sesungguhnya kami bersaksi, kami adalah orang yang berserah diri, orang yang muslim. Taib. Bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini kita bahas dulu paragraf ini di makna la ilaha illallah, dan ini bagian yang terakhir yang telah kita jelaskan, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian dua rukun. Tegaknya kalimat la ilaha illallah itu dengan dua rukun ini. Harus dinafikan sesemuanya, semua sesembahan itu tidak boleh ada. Kosong. Ibarat air kita tumpahkan semuanya, ada air, ada isinya, kita tumpahkan semuanya. Kosong. Kemudian baru dimusbitan, ditetapkan illallah. Itu dia rukunnya. Di sini tidak dijelaskan tambahan yang lainnya, yaitu mengenai rukun dari la ilaha illallah. Ini sangat penting, karena salah seorang ulama kita pernah menyebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci dari surga. Namun setiap kunci tersebut, kunci yang kita ketahui ada kunci, ada gerigi-geriginya, ada gerigi-geriginya. Jadi tidak ada mungkin kunci yang polos saja, kunci rumah, kunci mobil, kendaraan dan seterusnya, itu ada gerigi-geriginya. Nah, dengan itulah pas dia dibuka. Pas kunci-kunci dengan gerigi tersebut, bisa dia diputar. Kalau tidak akan bisa. Jadi yang gerigi-geriginya tersebut, itulah syarat-syaratnya. Nah, jadi kata Wahab bin Munabbih, mustahil seseorang yang tidak mengenal syarat-syaratnya itu istilahnya bisa memahami la ilaha illallah secara utuh. Mustahil dia bisa membuka pintu surga, katanya. Ini perumpamaan dari para ulama agar kita mengetahui syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ada ulama menyebutkan syarat-syarat dari la ilaha illallah itu ada 7. Ada 7, yaitu al-ilmu. Yang pertama al-ilmu, syarat dari la ilaha illallah. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yakin yang tidak ada keraguan, ikhlas. Kemudian yang keempat as-sidqu, jujur. Yang kelima al-mahabbah, cinta. Yang keenam al-inqiyad, yaitu taat. Yang ketujuh al-qabul, yaitu menerimanya. Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul. Jadi ilmu, yakin, kemudian apa lagi? Ikhlas, jujur, cinta, taat, dan menerima. Nah, itu dia kunci dari kalimat la ilaha illallah. Itu yang 7. Ada ulama menyebutkan 8. Apa yang itu yang ke-8?
itu berlepas diri dari kesyirikan. Itu sebagian ulama menambahkan satu lagi. Kita akan lihat dalil-dalil dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Pertama, al-ilmu, ilmu mengetahui kalimat la ilaha illallah. Dalilnya di sini juga pernah dibawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surah Muhammad ayat 19, maka ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Pelajari la ilaha illallah, pahami la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunkan dosa-dosamu. Di dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu." Perhatikan, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, siapa yang wafat, siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, diamalkan juga kalimat la ilaha illallah tersebut dengan ketaatan, dakhal jannah, maka akan masuk surga. Kemudian al-yaqin, yakin yang tidak ada keraguan di dalamnya, ini yakin. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, yakin itu merupakan ruh daripada ibadah. Sebagaimana jasad kita kalau tidak ada ruh bergabung dengannya, maka itu bukan dinamakan oleh si fulan lagi atau si fulanah lagi, tetapi dinamakan dengan jenazah. Jenazah si fulan, jenazah si fulanah. Begitu juga ibadah tanpa keyakinan, itu ibadah itu akan tidak ada artinya tanpa adanya keyakinan. Yakin itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada boleh ragu di dalam la ilaha illallah. Kita tidak boleh ragu, yakin. Jadi poros dalam ibadah, terutama ibadah hati, adalah keyakinan tersebut. Di antaranya dalilnya di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lakiyat min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan." Ini dia, mustaiqinan. Barang siapa yang engkau temui di balik penghalang ini yang bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin. Jadi ini mustaiqinan biha, dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, fabashshirhu bil jannah. Jadi beri kabar gembiralah baginya berupa surga. Jadi barang siapa yang engkau jumpai dari penghalang ini yang bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin terhadap hal itu, maka fabashshirhu bil jannah. Beri kabar gembiralah dengannya berupa surga. Ini mengenai yakin tadi. Jadi yakin ini apabila dimitrakan atau digandengkan ada di dalam hati seseorang dengan sabar, itu akan menjadikan seseorang pemimpin di dalam agama. Di dalam agama. Itu sebagaimana doa dari ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di doa ibadur rahman agar dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mengenai sabar dan yakin nanti bisa dilihat dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah nanti bisa dilihat ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi orang-orang yang sabar, kemudian mereka dengan ayat-ayat kami yuqinun, yakin. Sebagaimana itu sebelumnya itu mengenai
Nabi Musa yang menjadi pemimpin dalam agama terhadap Bani Israel. Nanti bisa dilihat dalam surah As-Sajdah. Jadi kalau ada di dalam kita, dalam diri kita itu ada sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu pernah berkata, barang siapa yang tidak merasakan kehinaan dalam talabul ilmi, maka ia siap-siap menerima hinanya kejahilan sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, sekarang alhamdulillah hadir ini, alhamdulillah tidak seperti guru-guru di zaman para ulama dahulu. Guru-guru zaman para imam-imam dahulu itu mereka sebagian ada yang kasar, sebagiannya ya. Seperti Al-A'mash itu kasar. Bahkan Imam Abu Daud itu pernah ditendang oleh gurunya. Ini mana ada kajian kita ditendang, gurunya nendang muridnya? Tidak ada. Tersinggung aja besok tidak hadir kajian, malas sama Ustaz tuh. Dibongkarnya kadawa. Nah, ini ditendang sama gurunya. Tapi apakah dia berhenti dalam menuntut ilmu? Tidak. Al-A'mash itu sangat ketat di dalam majelisnya. Kalau ada suara-suara di dalam majelisnya, dia tinggalkan saja. Pergi saja dia. Berarti tidak siap dalam menuntut ilmu. Itu makanya di zaman dahulu kita perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu memang harus siap. Harus siap, ditinggalkan saja, pergi lagi. Dan ada seorang yang Al-A'mash ini kebiasaannya ada yang semacam tanda kutip ya, kebiasaannya dia suka meludah. Meludah, jadi sering meludah. Ini saking menjaga majelis ilmu kena ludah kan? Tetap bertahan. Begitulah. Jadi sebagian dari perjalanan ulama-ulama terdahulu dan sebagian ada gurunya yang kasar sebagian. Itu makanya kalau ada yang belajar Tazkiratus Sami' yang Ibnu Jamu'ah itu didapatkan bersabar terhadap kasarnya guru. Sekarang terbalik. Guru yang harus bersabar terhadap kalau enggak dilaporkan. Kalau di sekolah kan ketahuan merokok, ditampar, diperkarakan. Ini guru yang harus bersabar terhadap muridnya. Tetapi walhamdulillah yang majelis-majelis ilmu yang seperti kita yang sekarang ini, meskipun non formal ya, tidak ada ijazahnya, tidak ada ujiannya, tetapi insya Allah ini ada keberkahan. Ada keberkahan, insya Allah. Tadi yakin, kemudian ikhlas. Ikhlas menafikan syirik dan riya. Di antara dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, bersih dari syirik. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan seterusnya. Dan ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas, ini perhatikan, as'adun nas, orang yang paling bahagia, bi syafaati yaumal qiyamah, dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas di dalam hatinya. Ini orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, as-sidqu, jujur. Jujur yaitu menafikan kadzib, dusta. Tidak boleh dusta dengan kalimat la ilallah. Harus jujur dengan kalimat la ilaha illallah. Sesuainya ucapan yang terbetik di dalam hati dengan lisannya. Sesuai juga dengan amal perbuatan. Karena kalau tidak sesuai, itu akan menafikan terutama keimanan. Kita pernah kita bahas atau di majelis yang lain, tidak apa-apa diulang, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, yaitu tentang orang yang kita mengetahui iman itu harus ada, yaitu tasdik fil janan atau fi qalbi, yaitu membenarkan di dalam hati. Wa qalu bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dengan arkan, anggota badan, amal perbuatan. Itu harus
harus sinkron, nah bahasanya sinkron. Tidak boleh dipisah. Kalau dipisah apa jadinya? Contoh, hatinya tidak membenarkan. Ini masuk orang munafik. Orang munafik lisannya mengucapkan keimanan, amalannya bersama dengan Nabi dan para sahabat, tetapi hatinya membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu lisannya tidak. Ini tercela juga. Contoh nyatanya adalah paman Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib mengetahui bahwa yang dibawa oleh ponakannya itu adalah kebenaran, dan bahkan beliau melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani menyentuh Nabi SAW. Ditopangnya dakwah ponakannya ini, dibelanya ponakannya ini. Lisannya pun mengucapkan, hatinya pun meyakini, ditambah perbuatannya juga. Tetapi ketika sakit di akhir hayatnya, Nabi melihatnya, menjenguknya, ternyata sudah ada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal CS. Apa istilahnya sekarang, Abu Jahal dan bestinya. Sudah ada di situ. Lalu Nabi mengajak pamannya. Jadi bukan itu saja, Nabi senantiasa mendakwahi, mengajak, dan ketika itu menjelang sakaratul maut, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilallah. Ini akan menjadi hujjah bagi Nabi di hadapan Allah nanti di akhirat. Ketika Nabi mengucapkan itu, ini orang yang pembesar Quraisy tadi, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau kufur dengan agama Abdul Muthalib? Tidak jadi Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Sedih Nabi SAW. Sampai Nabi keluar, nampak kesedihan Nabi. Lalu turunlah firman Allah dalam surah Al-Qasas, sesungguhnya lain man ahbabta. Ada yang ingat awalnya? Bukan. Innaka la yahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah terhadap orang yang engkau cinta ini. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah terhadap orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi petunjuk ini hidayah taufik ke dalam hati pamannya sendiri. Hatta Nabi SAW. Jadi yang hanya bisa memberikan petunjuk ke dalam hati semua manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semuanya sudah membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tetapi membangkang dia dengan amalannya. Contohnya adalah iblis. Iblis beriman, lisannya mengucapkan beriman kepada Allah, hatinya ia juga. Tetapi ketika diperintahkan sujud, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara. Iblis itu enggan dan sombong. Jadi tidak sinkron jadinya. Yang lisannya membenarkan, hatinya membenarkan, tetapi amalannya tidak, sama dengan iblis. Istilahnya maksudnya jangan dikatakan pula orang iblis. Istilahnya imannya iblis. Kemudian yang kedua, hatinya membenarkan, amalannya menunjukkan juga ada pro-nya ke dakwah Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, tetapi tidak pernah mengucapkan la ilallah. Ini seperti Abu Thalib. Kemudian mengucapkan, lalu amalannya nampak juga, tetapi hatinya tidak. Itu adalah orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, itu sesuai kebenaran di dalam hatinya, sesuai dengan ucapan lisannya, dan sesuai dengan amal perbuatannya. Ini harus kita koreksi. Apakah selama ini sama? Sama. Kalau sudah sama, pujilah Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Tapi kalau sudah benci pula, seperti tadi Ustadz bilang tanggal 25 Rajab, sebulan sedikit lagi bulan puasa. Udah payahlah kita siang tuh, haus kita. Ini masalah ini. Udah takut dengan puasa bulan Ramadan. Dipertanyakan nih. Berbeda dengan ulama terdahulu, 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa kepada Allah agar disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya berdoa agar Allah
menerima amalannya. Nah, ini berbeda kita dengan ulama terdahulu. Bagaimana ini? Apalagi yang jualan di siang hari, makanan. Gimana rezeki kita? Tidak perlu dikhawatirkan, bisa menjelang berbuka. Nah, jadi ini yang tadi syarat yang ikhlas tadi ya. Yang ketiga, yang keempat, as-sidqu, jujur. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta. Cinta di antara dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Adapun walladzina amanu, perhatikan di sini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta mereka kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini kecintaan orang beriman terhadap Allah melebihi kecintaan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatsun min kunna fihi wajada halawatul iman." Jadi ada 3 perkara, 3 hal yang terdapat di dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu ada kelezatannya, lezat dia. Apa itu yang 3 itu? Disebutkan di sini, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun selain keduanya. Jadi kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segala apapun di dunia ini. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu ilallah. Ia mencintai seseorang karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang itu bukan karena ada udang di balik batu, enggak. Ada semacam suatu keuntungan yang dia dapat, enggak. Tetapi karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqzafa finnar. Ayyuqzafa finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang dahulunya dia misalnya di dalam gelapnya dunia misalnya, contoh, dan tidak mau mengulang kembali. Tidak mau mengulang perbuatan-perbuatan kesalahan di masa lalu. Apalagi yang sebelumnya dia belum beriman. Lalu menyapa hidayah, disinarilah jiwanya dengan keimanan, takut dia kembali kepada kekufuran di masa lampau. Orang-orang yang seperti tadi disebutkan, maka dia akan merasakan kelezatan keimanan. Kelezatan keimanan. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, patuh. Patuh tentu menafikan at-tarku, yaitu ketidakpatuhan atau membangkang. Di antara dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Di sini menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini tambahan di sini. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Sementara apanya di sini terjemahannya lengkap. Ayatnya dipotong sampai wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. Jadi ayat itu diakhiri dengan wa takhazullah Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Yang terakhir, yang ketujuh, al-qabul, menerima kalimat la ilaha illallah, tentunya menafikan ar-radd, menolak, tidak menolaknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surah As-Saffat ayat 35 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya, ini mengenai orang Quraisy, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, jadi mereka itu yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latarakuna ahlatina li syairi majnun.
Jadi mereka menyombongkan diri ketika didakwahkan la ilallah. Lalu mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan selain Allah karena seorang penyair yang gila? Jadi Nabi itu diberinya lakop jelek li syairil majnun. Jadi dikatakannya Nabi itu penyair dan orang yang gila. Alhamdulillah, dai-dai sekarang tidak pernah dikatakan oleh orang gila. Oh, Ustaz Rahmat di Masjid Utsman bin Affan itu gila dia itu. Apa yang didakwahkannya tauhid? Tidak ada orang seperti itu. Tidak ada ustaz-ustaz kita di gelaria itu. Paling lakop-lakop yang lain-lain, yang lain-lain. Tetapi kalau untuk itu tidak ada. Nabi dikatakan penyihir, dukun dan seterusnya. Lakop-lakop yang jelek. Taib itu 7 kalimat la ilallah sebagaimana tadi kita sebutkan. Ada yang mengatakan ulama 8 yaitu meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Taib. Kemudian adapun ayatnya tadi di dalam surah Az-Zukhruf, bagaimana disebutkan di sini Nabi Ibrahim, dan kita telah pelajari di Qawaidul Arba'. Alhamdulillah itu sangat jelas sekali dari Qawaidul Arba' bagaimana Nabi Ibrahim dakwahnya sampai beliau sepanjang umurnya mendakwahkan tauhid. Begitu juga kalimat itu abadi sampai keturunannya. Siapa keturunannya? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang kembali, beliau memiliki putra pertama Ishak. Itu anaknya Ishak, cucunya, cicit-cicitnya sampai ke bawahnya Nabi Isa alaihi salam, itu semuanya nabi. Jadi dari Bani Israel semuanya. Kemudian yang kedua Nabi Ismail, itu tidak ada nabi, kosong sampai Nabi Muhammad. Jadi Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Jadi semua keturunannya adalah nabi itu, makanya Nabi Ibrahim dikatakan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Dan ini disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim itu dengan tauhid tersebut. Tidak mau menyembah sesembahan kecuali illa fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Itu Allah. Itu Allah. Kemudian di dalam surah Ali Imran itu bagaimana diimbau qul ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, ta'alau, mari sini, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimin. Jadi orang-orang ahli kitab itu sebenarnya kalau kembali kepada kitabnya yang telah diturunkan itu sama. Kalimatin sawa, itu sebuah kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Apa itu kalimatnya? Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Itu untuk mentauhidkan Allah, la ilallah, dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Jadi jangan jadikan arbaban min dunillah, itu sesembahan selain Allah. Dan di sini perhatikan ayat ini yang terakhir, fa in tawallau, tidak mau mereka berpaling, maka faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka persaksikanlah kami ini orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu, orang yang Islam, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu upaya Nabi dahulu, yaitu dengan mengirimkan surat-surat ke raja-raja dunia. Kalau kita kembali ke Sirah Nabawiyah, ada beberapa surat Nabi kirimkan untuk mendakwahkan ini. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah terhadap orang-orang yang pernah diberikan kitab kepada mereka, baik itu Taurat, Injil. Adapun Zabur itu kurang disinggung. Yang sering itu Taurat dan Injil yang sering disinggung di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, untuk malam ini alhamdulillah kita cukupkan pembahasan rukun Islam mengenai syahadat la ilaha illallah. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita bisa melanjutkan syahadat yang kedua, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita masih di rukun Islam yang tingkatan yang pertama. Nanti insya Allah masih ada tentang sholat, puasa, zakat dan haji insya Allah. Kita sampai masih ya, sampai pertengahan bulan masih bisa lah ya, insya Allah. Karena Ramadan sekitar tanggal berapa? Oh salah, 1 Ramadan. Nanti berbeda pula pengumuman dengan isbat, sidang isbat dengan
Baik, untuk hari ini kita cukupkan malam ini. Maka apabila ada kesalahan dalam penyampaian, hanya kepada Allah memohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.